Senang itu gambarnya beda dong Ya. kan kalau kondisi bahagia gitu Iya, ya. beda. Jadi kalau senang gimana tuh Ya, biasanya? satu hal ya, ini sebelumnya ini sebelum melaya itu seperti misalnya kebahagiaan. Kebahagiaan itu variabelnya itu banyak. Mhm. Jadi otak manusia bahagia itu variabelnya itu banyak. Misalnya gini kan, seperti tadi, kalau seorang ibu anaknya umur 15, umur 14 tahun perempuan anaknya ya putrinya belum pulang jam 10 malam. Ya. Tapi ibunya ini tenang gitu. Kenapa? Anak saya akan diperlakukan dengan baik oleh komunitas. Seorang ibu memahami komunitasnya itu akan memperlakukan anaknya dengan baik, itu melibatkan banyak hal. Melibatkan pengalamannya dia, melibatkan memorinya dia, melibatkan emosinya dia, melibatkan bagaimana otaknya itu harus melupakan hal-hal yang tidak enak. Nah ini ya, otak itu, orang itu berpotensi bahagia kalau dia itu otaknya itu mampu melupakan hal-hal yang tidak nyaman. Ya, itu. Jadi orang pelupa itu gampang bahagia sebetulnya. Ya, melupakan hal-hal yang tidak enak. Ya. Karena memori kita ini adalah memori palsu sebetulnya. Sesuai dengan apa yang bisa di-recall aja. Contoh yang sering saya pakai contoh itu, pernah nggak kamu punya orang yang berantem sampai kamu benci banget satu saat itu? Oh iya. Tapi begitu kamu ketemu, kamu ingat-ingat kejadian itu, kalian bisa ketawa bareng. Gitu. Kejadian itu kamu anggap sebagai kenangan indah. Lu bayangin aja itu. Ya, oh, kita dulu berantem ya, iya ya goblok banget kita ya. Ya. Jadi memori itu memori palsu. Emosi kita menangkap kejadian yang sama itu sebagai dua hal yang berbeda. Itu memori-memori palsu. Nah, sama kembali ke bahagia tadi, variabel-variabel kebahagiaan itu akhirnya banyak itu. Dan itu manusia itu mencoba menyederhanakan, meskipun nggak bisa sederhana, variabel-variabel yang membuat orang itu bahagia gitu. Oke. Salah satunya adalah variabel yang namanya empati gitu ya. Ini adalah variabel utama bagaimana yang namanya komunitas itu bisa bahagia. Kalau kita kesulitan berempati, sulit yang namanya komunitas itu bahagia. Salah satunya adalah mengambil yang bukan barangnya, itu karena kita sulit berempati gitu. Jadi masyarakat yang misalnya barang 5 menit hilang, itu karena ada orang yang kesulitan berempati sehingga mengambil barangnya orang. Gitu. Ya, jadi empati itu adalah variabel penting untuk membuat yang namanya satu komunitas itu bahagia gitu. Nah, kembali lagi yang tadi kita nonton tinju 11-11 itu. Dia senang pada saat Kita senang pada saat ada orang kesakitan ditempeleng. Jadi misalnya saya penggemar Muhammad Ali, pada saat Muhammad Ali menjatuhkan George Foreman, saya senang banget melihat George Foreman berdarah-darah jatuh. Artinya saya bisa berempati kepada Muhammad Ali, tapi saya tidak bisa berempati kepada George Foreman. Otak saya latih untuk mematikan pusat-pusat empati pada saat saya melihat George Foreman ditonjok gitu ya. Ikan cupang beradu, kita misalnya jagoin yang ini, melihat ikan cupang yang brodol-brodol itu, kita senang itu. Pada saat itu kita mematikan otak empati kita kepada yang satu ini. empati di sini maksudnya lebih ke compassion ya itu ya Mas ya. Maksudnya bagaimana kita bisa kita peduli untuk tidak menyebabkan suffering atau penderitaan di pihak lain gitu ya. Itu lebih sederhana ke bahasamu itu. Tapi empati itu adalah pada saat kita tidak bisa merasakan penderitaan orang. Kesulitan otak kita itu merasakan penderitaan orang. Misalnya yang paling gampang itu.